Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Pada malam kali ini saya akan membawakan kisah mistis nyata untuk kalian semua. Kisah kali ini dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya Mbak Diana. Di sini Mbak Diana mengalami kejadian mistis saat berada di tempat kerjanya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Perkenalkan, namaku Diana. Aku pernah bekerja di bioskop di salah satu mall yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore, dan tentu saja pulangnya akan malam. Seperti cerita kali ini, aku bekerja di bioskop di sebuah mall yang berada di lantai 6. Ketika kerjaan sudah beres dan hendak pulang, aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati untuk sampai ke lantai dasar. Karena lift yang biasanya digunakan ternyata mati, entah apa penyebabnya. Bangunan gedung ini berbentuk melingkar, dan di tengahnya terdapat void atau ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi, untuk menaiki atau menuruni eskalator, harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju ke eskalator berikutnya, menyusuri lantai demi lantai, dan menuruni tangga, lalu menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati setiap toko, membuat pandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya, terang saja sendirian, karena sudah nyaris jam 12 malam. Ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang berpatroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika melihat ada petugas security yang sedang berpatroli. Walaupun sebagian besar, lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu di dalam gedung sudah dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadi ya gelap, walaupun gak gelap total. Tapi ada sedikit mengganggu pikiranku, karena malam ini aku tidak melihat ada orang lain selain aku. Biasanya, yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Tapi kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Saat hendak turun dan masih berjalan di lantai 4, aku sudah merasa tidak nyaman. Eskalator mati, AC pun juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya menjadi tidak nyaman. Dan aku mempercepat langkah kakiku supaya lekas sampai bawah. Tapi, kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga. Pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara sambil terus berjalan. Kupandangi setiap lantai, dari lantai yang paling ujung atas sampai ke bawah. Yang pasti, suara langkah kaki itu tidak berada di lantai 4 yang sedang aku pijak saat ini. Karena aku sama sekali tidak melihat ada orang di lantai 4. Sudahlah, terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama sepertiku. Pikirku dalam hati. Benar saja, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator.
tapi jalannya terlihat lambat dan perlahan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan, terlihat dari gerai rambutnya yang panjang. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan membuat pandanganku jadi terhalang untuk melihat perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki perempuan itu masih terdengar. Sampai beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu juga ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah, mencari jawaban. Di situ sama sekali tidak terlihat orang. Rasa cemas kembali kurasa. Aku kembali meneruskan langkah kakiku dan menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Ku percepat langkahku berjalan, karena sunyinya suasana mulai membuatku cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini kosong, seperti tidak ada orang lagi selain aku. Walau sepertinya tidak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi, pada saat itu ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas. Aku tidak tahu suara langkah itu berada di lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melihat pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Ya, dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca, tidak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan muncul dalam kepalaku. Tapi, ketika melihat itu, tiba-tiba aku merinding ketakutan. Sontak, aku melanjutkan langkah dan menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja, aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Lalu, ketika hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawanya seperti tertahan, tetapi sangat jelas. Sumber suara itu berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takutku sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara tersebut. Kemudian terlihat pemandangan yang membuat aku sangat ketakutan, seperti terhipnotis, tidak bisa mengalihkan pandanganku. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas, tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai yang terbang melayang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh, panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, melainkan seperti tertahan, namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam, memperhatikan sosok tersebut seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu mendarat di lantai 1 dan berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan, kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku tidak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai di pintu keluar. Di situ ada 2 orang security yang sedang berjaga.
Sebenarnya sebelum aku bekerja di mall itu, aku sudah banyak mendengarkan cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umumnya bisa dibilang sudah tua. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh dan seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin untuk tidak mendengarkan cerita-cerita itu. Tapi tetap saja, karena rasa penasaran, akhirnya aku mendengarkan semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal ganjil. Tapi, setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seram itu. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi. Ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku tidak mau lagi pulang kerja malam hari dan jalan sendirian. Harus ada yang menemani. Tapi, walaupun sudah selalu ditemani, ternyata kejadian seram itu masih saja aku alami sendiri. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi nggak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa dan tidak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung untuk meminta tolong mengantarkan turun. Untungnya, setiap kali dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan dan tak pernah keberatan. Kira-kira sudah 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi, semakin lama aku malah semakin parno dan semakin ketakutan. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis. Aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya, malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Ya, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tidak menyenangkan. Mbak Irna yang sebagai staf admin malah harus pulang lebih cepat, dikarenakan anaknya yang sedang sakit. Sekitar jam 11 malam dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkanku dengan semua kegiatan administrasi yang belum terselesaikan semuanya. Kemudian, satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy yang bernama Ridwan. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam lewat, aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku nggak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru aja masih takut, Mbak. Jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya, Mbak, sekalian nunggu Ridwan beres. Sebentar lagi paling. Lanjutnya. Oke, Pak. Saya nunggu di depan ya. Jawabku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak dan tidak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung jika pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Karena lift sedang rusak,
Kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu. Gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar HP kesayangan, aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini, aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dan tiba-tiba aku merinding. Kemudian menoleh ke arah pintu bioskop, lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, tidak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam itu. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu dari arah kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur menjadi tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat ke arahku. Karena masih cukup jauh, aku hanya bisa melihat orang itu dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Leganya. Aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah oleh security gedung tersebut. Pak, Aku menegurnya ketika kami sudah berhadapan. Karena tidak terlalu mengenalinya, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca nama Wawan. Ya, di situ aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum. Karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa, atau bisa jadi security baru. Lalu, Pak Security itu tersenyum ke arahku. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh, Mbak. Kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke, Pak. Sebentar ya. Saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa, Mbak? Tanya Pak Indra. Security, Pak. Wawan namanya. Saya duluan ya, Pak. Jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampai kembali di depan pintu bioskop, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah, Pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya, Pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya, Mbak, memang agak serem sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini? Tanyaku. Enggak, Mbak, udah lama kok. Jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni. Satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus kami lewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan itu selalu aku yang memulai,
dan beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu sampai ketika aku mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang dan ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti tidak menyadari ada suara langkah kaki. Sepertinya hanya aku yang mendengarkan. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. "Pak, kayaknya ada orang di belakang." Di situ kuberanikan diri untuk bertanya. "Biarin aja, Mbak," jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut saja. Terus pelangkah coba mengabaikan suara-suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini jika ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku tidak memperhatikan pantulan yang ada di kaca itu, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca itu. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Dan Pak Wawan berada beberapa langkah di depanku. Semakin penasaran, aku perhatikan kaca display toko itu. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah kakiku, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Degup jantung seakan berhenti. Ketika dari pantulan kaca itu, aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Ya, dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, terdiam ketakutan ketika melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas ketika melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah, lalu perlahan membalikkan tubuhnya ke arahku. Hanya beberapa meter saja jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam dan gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat itu, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku langsung lemas seketika. Kaki belum mampu menopang berat badan dan tak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku tak mampu untuk menoleh. Tak kuat rasanya jika harus kembali menghadapi kengerian. Sementara langkah-langkah kaki itu terdengar semakin mendekat dan mendekat. "Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar." Ternyata Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah, aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani untuk bercerita. Jadi malam itu, tak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun menyusulku. Karena ya itu tadi,
Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security sini, walaupun sudah meninggal, sosok Pak Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya, saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Diana yang sedang duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Indra. Itu tadi pengalaman mistis nyata yang dialami oleh Mbak Diana selama bekerja di bioskop di salah satu mall yang berada di kawasan di Jakarta Selatan. Ambil sisi positif dari cerita ini, dan jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe ke channel Sketsa Malam, agar kami lebih semangat dalam bercerita untuk kalian semua. Oke, mungkin sampai segitu dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.